إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبينا صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الأمور بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'du ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara akhlak dan sifat yang tercela yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah sifat al-israf, yang berarti ketika seorang hamba menggunakan harta yang Allah berikan kepadanya di dalam perkara yang mubah namun melebihi kadar yang dia butuhkan, atau yang kita kenal dengan istilah pemborosan. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang kita anggap remeh padahal sebenarnya memiliki 5 bahaya. Bahaya yang pertama, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sifat boros itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai pelakunya. Orang yang melakukan sifat boros tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin." Wahai anak Adam, pakai perhiasan kalian, pakai pakaian kalian yang baik setiap kali kalian datang ke masjid. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah kalian, minumlah kalian, tapi janganlah kalian berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai hamba-hamba yang berlebih-lebihan. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bahaya dari sifat boros, dari sifat berlebih-lebihan, itu tidak berhenti sampai di sini saja. Bahaya yang kedua, sifat boros itu melahirkan dosa yang berikutnya, yaitu ketika seorang hamba berlebih-lebihan di dalam menggunakan hartanya, akhirnya harta yang dia belanjakan dia manfaatkan bukan pada tempatnya, dan ini yang disebut dengan at-tabdzir atau yang kita kenal dengan sifat mubadzir. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanan yang seharusnya dimanfaatkan untuk dimakan, dikonsumsi, begitu pula minuman. Pakaian yang seharusnya dimanfaatkan dengan kita kenakan, kita pakai, tapi karena terlalu banyak akhirnya menumpuk di lemari, atau kalau makanan pada akhirnya dibuang ke tempat sampah karena berujung kepada basi dan tidak bisa dimakan. Ini semua, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, masuk dalam kategori at-tabdzir mubadzir, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sifat ini, wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitana li rabbih kafura. Allah berfirman, dan janganlah kalian berbuat mubadzir, kata Allah, karena sesungguhnya orang yang mubadzir itu adalah saudaranya syaitan. Kata Imam Ibnu Katsir, yakni dia telah membantu syaitan untuk menyia-nyiakan harta yang Allah berikan kepadanya. Dia telah menjadi saudara syaitan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, dan syaitan itu adalah makhluk yang begitu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah berhenti sampai di sini, para jemaah? Tidak, para jemaah dimuliakan oleh Allah. Sifat israf, boros, berlebih-lebihan, yang kemudian melahirkan mubadzir, ini masuk di dalam satu hukum yang begitu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan oleh Rasulullah dengan idha'atul mal, yaitu menyia-nyiakan harta. Bagaimana tidak dikatakan menyia-nyiakan?
Kita mencari harta siang malam, mencari rizki dari Allah, namun pada akhirnya rizki itu berujung di tempat sampah, tidak bisa dimanfaatkan. Berujung hanya menjadi tumpukan pakaian kain di dalam lemari-lemari kita, tidak bisa dimanfaatkan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa kariha lakum thalathan." Dan Allah Subhanahu wa taala itu membenci 3 perkara pada diri kalian. Satu dari 3 perkara itu wa idha'atal mal, dan menyia-nyiakan harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tidak cukup sampai di sini para jemaah. 3 bahaya yang tadi kita sebutkan, itu semua merupakan bentuk kufur nikmat. Ketika kita berlebihan di dalam membelanjakan harta kita, berujung kepada mubadzir, berujung kepada menyia-nyiakan harta, ini semua bentuk kufur nikmat alias tidak bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan itulah sebab Allah Subhanahu wa taala murka kepada diri kita dan mencabut kenikmatan itu dari kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jikalau kalian bersyukur terhadap nikmatku, kata Allah, maka aku benar-benar akan menambahkan bagi kalian nikmat tersebut. Tapi kalau kalian kufur terhadap nikmatku, kalian tidak bersyukur terhadap nikmatku, maka sesungguhnya azabku adalah azab yang pedih. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahaya yang kelima, dan ini yang juga harus kita pertimbangkan, juga harus kita jadikan nasihat terdalam bagi diri kita. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan bahwa israf, berlebih-lebihan, sifat boros itu merupakan sebab dicabutnya keberkahan dari sebuah rumah. Beliau mengatakan, "Thalathun la takunu fi baitin illa nuzi'at minhu barakah." Ada 3 perkara yang kalau 3 perkara ini ada pada satu rumah, maka Allah akan cabut keberkahan dari rumah itu. Kalau 3 perkara ini ada pada satu perusahaan, Allah cabut keberkahan dari perusahaan itu. Kalau ada pada satu kantor, Allah cabut keberkahan dari kantor itu. Kalau ada pada satu pesantren, Allah cabut keberkahan dari pesantren itu. Satu dari 3 perkara itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah adalah al-israf, berlebih-lebihan. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sayang 1000 sayang, perkara yang haram dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ini disepelekan oleh kebanyakan kaum muslimin. Bukan hanya kalangan awam, bahkan para penuntut ilmu pun demikian. Bukan hanya di rumah-rumah, bahkan mungkin sebagian santri pun berlaku demikian di pesantren-pesantren. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk bagaimana iqtisad, pertengahan, secukupnya di dalam memanfaatkan harta yang Allah berikan kepada kita. Sehingga di dalam urusan makan saja Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan, fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Maka sepertiga dari perut kita ini untuk makanan kita, sepertiganya untuk minuman kita, sepertiganya untuk nafas, udara yang kita gunakan untuk bernafas. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Islam juga mengajarkan bagaimana kita ini memanfaatkan harta sekecil apapun, tidak membuang-buangnya, tidak berlaku mubadzir terhadap harta dan kenikmatan yang kita terima. Bahkan ma'asyiral muslimin, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, jangankan makanan yang 1 piring yang kita simpan begitu lama di kulkas kita, jangankan itu makanan-makanan atau pakaian-pakaian yang begitu banyak yang tersimpan di lemari kita. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, apabila kita selesai makan, tersisa sedikit makanan di jari jemari kita, maka Rasul perintahkan kita untuk menjilatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menjilatnya, membersihkan sisa makanan itu dengan alasan, kata Rasulullah, fa innaka la tadri fi ayyi ta'amin takunu barakah. Karena engkau tidak pernah tahu di makanan mana ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di makanan mana ada keberkahan. Bisa jadi yang engkau makan selama ini tidak ada keberkahan di dalamnya. Sebaliknya engkau sia-siakan, yang engkau simpan begitu lama di kulkas, lalu berujung engkau buang ke tempat sampah. Itulah justru yang bernilai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Bismillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil huda wa ala alihi wa ashabihi wa man ijtaba ila yaumin nalqahu, amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, timbul pertanyaan besar. Setelah kita memahami bagaimana larangan dan keharaman dari berlebih-lebihan, boros, dari sifat boros, dari sifat mubadir, dari menyia-nyiakan harta, timbul pertanyaan, apakah kemudian Islam memerintahkan kita untuk membelanjakan harta kita ini dengan pelit? Tentu jawabannya tidak, para jemaah. Tentu jawabannya tidak. Islam memerintahkan kita untuk memanfaatkan harta yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala ini di jalan Allah dan di dalam perkara-perkara yang bisa bermanfaat bagi diri kita. Adapun selebihnya daripada itu yang tidak memberikan nilai manfaat sama sekali dan justru berujung kepada kesia-siaan, itulah yang dilarang oleh Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu washrabu wa tasaddaqu walbasu min ghairi israfin wala makhilatin." Belanjakan harta kalian untuk makan, untuk minum, untuk kalian bersedekah, untuk kalian membeli pakaian, tapi jangan pernah kalian itu boros. Jangan pula kalian terjatuh kepada kesombongan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Dan yang sangat disayangkan, dosa yang semacam ini begitu sering terjadi justru di bulan Ramadan. Betapa banyak makanan-makanan yang berujung dibuang. Betapa banyak makanan-makanan yang berujung hanya di kulkas dari awal Ramadan sampai akhir Idul Fitri. Tidak dimakan, berujung dibuang, para jamaah. Maka sebelum kita masuk ke bulan Ramadan, jangan nodai kesucian bulan Ramadan, fadilah-fadilah, pahala-pahala yang ada di dalamnya, dengan keharaman dan kemaksiatan yang kita sepelekan dan sering kita tidak sadari, berupa berlebih-lebihan dan kemudian mubadir serta menyia-nyiakan harta kita. Para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمرهم مع أعداء الدين يا قوي يا متين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. Ya Allah, perbaikilah bagi kami agama kami, karena agama kami adalah sepenting-pentingnya urusan kami. Ya Allah, perbaikilah bagi kami dunia kami, yang mana kami tinggal hidup di dalamnya. Ya Allah, perbaikilah bagi kami akhirat kami, ya Allah, karena kami akan kembali dan berpulang kepadanya. Ya Allah, jadikan kehidupan kami sebagai tempat untuk memperoleh tambahan kebaikan, dan jadikan kematian kami sebagai bentuk istirahat dari segala keburukan. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri dengan kezaliman yang sangat banyak, dengan dosa-dosa kami, ya Allah. Namun jikalau Engkau tidak ampuni kami, jikalau Engkau tidak kasihan kepada diri kami, tidak menyayangi diri kami, niscaya kami akan menjadi hamba-hamba yang merugi. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الأمة وعلى آله وصحبه ومن والاه وآخر دعوانا أن الحمد لله وأقيموا الصلاة.